Kalau mendongeng pakai boneka cablak, jangan begini. Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan menculik satu orang pendongeng karena dia lagi makan dan saya akan paksa untuk mau diajak ngobrol santai ya. Walaupun kondisinya ya tetap harus jaga jarak dan pakai masker ya. Nanti mungkin saya gak akan dempet-dempet. Siapa orangnya? Kita lihat aja langsung ya, orangnya keren lah ya. Dan mungkin dari thumbnail juga kalian bisa tahu siapa. Yang jelas profesinya adalah seorang pendongeng ya. Ternyata pendongeng juga bisa jadi sultan. Jangan salah. Oke, langsung aja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Check it out. Nama saya Ahmad Fauzan. Cuman kalau di pendongeng panggilnya Kak Ojan. 2012 saya mulai. Jadi dulu itu sebenarnya latar belakang pendidikan saya perbankan syariah. Saya kerja di bank sempat, tapi baru sadar kalau waktu di bank itu saya nggak cocok kerja di kantor gitu kan. Terus akhirnya saya merantau lah ke Papua dan bidangnya juga pindah ke bidang pendidikan gitu. Nah di sekolah dasar saya baru ngeh juga kalau itu passion saya, dan saya baru tahu kalau pendidikan itu butuh banyak orang untuk apa ya, untuk berkontribusi gitu. Jadi saya memutuskan terjunnya ke dunia pendidikan, spesifiknya ke dongeng. Walaupun awalnya nggak pengen jadi pendongeng, pengen cuman belajar mendongeng karena setahu saya memang guru itu kalau bisa dongeng tuh asik banget gitu. Keterusan. Pastilah, saya sangat berkesan sekali. Waktu kecil itu yang suka dongeng itu satu, nenek saya. Terus yang kedua, bapak sama ibu saya. Jadi kalau mau tidur itu kumpul nih 4 anaknya. Terus dia ceritanya cerita serem zaman dulu, cerita raksasa yang suka makan anak manusia. Itu sangat berkesan gitu. Walaupun mungkin kalau dipandang dengan ilmu sekarang ya, ceritanya tidak bagus gitu. Tapi bagaimanapun itu membangun kesan yang menyenangkan buat masa kecil saya gitu. Dan di adat kami di Banjar, Kalimantan Selatan itu ada tradisi bakisah namanya. Hiburan rakyat, ada satu orang bercerita dari jam 9 malam sampai jam 1 gitu, kayak wayang tapi orangnya sendiri, kayak stand up comedy gitu. Jadi secara apa namanya, secara sejarah memang ada pengaruhnya lah gitu. Awal itu kalau jadi pendongeng profesional ya Kang, sebenarnya sih belajar ya. Jadi di awal saya jadi pendongeng itu saya agak-agak kejebak dengan gimmick, dengan joke, bahkan dengan permainan boneka. Yang sekarang itu kita kenal istilahnya ventriloquism gitu. Main boneka tangan terus bibir nggak gerak gitu. Kemudian pendongeng itu kan kalau udah di panggung kan mau nggak mau dituntut menyenangkan, salah satunya lucu gitu kan. Dan itu yang gampang kelihatan, diapresiasi sama orang. Dan sebenarnya itu kan kulit. Nah, awal-awal itu kejebak saya dengan belajar kulit gitu. Tapi untungnya saya cepat sadar, sekitar setengah tahun atau 1 tahun itu saya mempelajari dari nol lagi. Saya baca-baca buku, cari-cari buku, referensi. Saya nyari video-video pendongeng luar negeri. Saya belajar lagi ke beberapa senior gitu. Supaya teknik mendongeng saya bagus. Jadi awal-awal agak-agak salah jalur dikit gitu, tapi nggak masalah juga sih. Kalau saya keterusan gitu, mungkin kemampuan saya tidak berkembang gitu. Dan itu yang sering saya ingatkan juga ke pendongeng-pendongeng. Guru pertama saya namanya Kak Tony, yang sekarang tandem saya, sering jalan bareng. Jadi memang pendongeng pertama yang saya lihat langsung tuh Kak Tony. Terus ketika saya dari Papua kembali ke Jakarta, saya total belajar sama Kak Tony. Dari panggung ke panggung saya ngikut. Habis itu saya datengin pendongeng-pendongeng lain tuh. Salah satunya ada Kak Iman, gurunya Kak Tony juga. Sama Kak Iman Surahman ya, sama Kak Heru, paman dongeng.
Nah, Paman Dongeng Dai TV itu senior banget, pengajarannya bagus. Itu justru memperkaya saya, Kang. Jadi guru mentor saya langsung ya, itu ada, tadi saya bilang ada Kak Tony, Kak Heru, Kak Iman gitu, dan ada pendongeng-pendongeng lain juga. Itu justru membuat saya punya teknik yang beragam gitu. Dan berjalannya waktu kan saya jadi tahu sebenarnya storytelling itu punya banyak genre. Ada visual storytelling, magical storytelling, musical storytelling, atraktif storytelling, interaktif storytelling, ada lagi funny storytelling, banyak gitu. Nah, di Indonesia itu ragamnya berkembang lagi gitu. Dan saya melengkapinya dengan belajar dari video-video luar negeri yang bagaimanapun mereka lebih struktural ya Kang ya, dalam keilmuan gitu, konsep, kemudian tata bahasa gitu, bahkan teknik-teknik dalam penyampaian pesannya tuh banyak gitu. Kalau kita kebanyakan berkembang begitu saja natural gitu. Jadi dengan banyak guru, saya lengkapi dengan buku, lengkapi dengan video dari pendongeng luar, itu justru memperkaya banget. Mungkin ini ya 4-5 tahun kayaknya. Saya itu kan identitas saya interaktif storytelling gitu. Jadi kalau dongeng, saya melibatkan anak dalam gerakan, dan gerakannya itu gerakan yang bermakna, nggak cuma gerakan biasa gitu, dan itu terkonsep. Kemudian yang saya provokasikan juga namanya resourceful storytelling. Jadi kita bercerita dengan gaya bahasa yang memberdayakan, kemudian dengan penulisan-penulisan yang ada teknik-teknik dalam penanaman pesan gitu. Itu dapatnya setelah 4-5 tahun ngulik itu, baru dapat identitas yang Kang Benny bilang tadi. Kalau sebagai profesional tentu hambatannya adalah memonetisasi pekerjaan. Karena kan baru muncul, belum tentu bisa dapat banyak job ya, Kang ya. Ya beberapa mengakali adalah ya kerjaan yang ada jangan ditinggalin dulu. Sambil misalnya ada yang kebanyakan ya guru atau dia kerja di perusahaan atau di lembaga sosial, kerja aja dulu. Nanti Sabtu Minggunya yang diisi untuk job gitu. Jangan, wah aku udah bisa dongeng nih, aku siap jadi pendongeng, resign. Pas udah resign nggak ada yang manggil gitu. Dan pasti di awal-awal dia nggak berani juga menghargai penampilannya besar kan gitu. Maka hambatan menjual diri itu biasanya terjadi. Kalau saya sih sarannya ya jangan resign dulu gitu. Kemudian banyakin jam terbang dulu. Nggak apa-apa kamu mendongeng gratis untuk jam terbang, tapi di tempat-tempat yang memang layak untuk gratis. Jangan gratis ntar sekolah internasional, SDIT, kemudian perusahaan digratisin semua, itu merusak pasar kan. Beda lagi. Tapi kamu datang ke musola, ke panti asuhan, taman baca yang kecil, aku mau dongeng, dan dulu saya lakukan itu gitu. Saya dulu kan awalnya sebelum jadi pendongeng kan trainer dulu. Saya setiap kali ke daerah itu saya pasti nyediain waktu untuk berkeliling ke sekolah, ke pelosok gitu, untuk dongeng, untuk melatih gitu. Jadi setelah udah dapat nih polanya, barulah full time storyteller gitu. Itu yang profesi ya Kang. Yang kedua, hambatan banyak juga adalah belajarnya keliru. Jadi belajar kulitan. Nah itu sangat menjebak itu. Saya selalu mengingatkan, jangan belajar kulitnya, belajar dari nol, dari dasar. Dan itu memang membosankan gitu. Kayaknya semua profesi deh Kang ya. Kayak sama. Penulis juga kan pasti ada latihan-latihan yang membosankan gitu. Kayak gitaris kan fingering. Fingering itu kan membosankan, tapi kalau kamu lakukan itu terus-menerus, kamu jago banget nanti gitu. Jadi jangan lompat gitu. Positif banget. Orang bisa bikin portofolio sendiri dengan satu HP, upload di Instagram, itu menurut saya positif dan harus dimanfaatkan. Makanya saya dengan teman-teman bikin Dongeng Academy juga, kita juga mendorong pesertanya untuk bikin portofolio berupa live Instagram sama
video gitu. Itu, dan jangan salah, itu tidak gampang. Oh iya, benar. Walaupun kelihatan nggak ada anak-anak nih gitu kan. Oh gampang lah gitu, video doang. Pasti yang pertama kali nyoba itu bisa ratusan kali. Salah, hapus kalau perfeksionis ya. Gitu. Termasuk virtual, walaupun virtual mah gampang. Tinggal di mute all, dikunci, selesai, nggak ribut anak-anak, nggak usah manajemen kelas. Oke. Tapi yakin nggak anak-anak engage sama kamu? Ada teknik-teknik, eye contact tetap ada, interactive movement juga bisa dipakai gitu. Jadi setiap hal ada tantangannya, dan menurut saya ini positif, Kang. Gitu. Positif banget. Yang jelas Indonesia hari ini sudah bagus sekali dibandingkan 8 tahun yang lalu misalnya. Hari ini nilai apresiasinya besar gitu. Ya. Tidak, kami berani menjual mahal gitu, karena dan pembeli juga berani, baik itu terutama korporat ya, sama kementerian gitu atau lembaga negara, dan juga sekolah PAUD, TPA segala macam juga, mereka juga mengapresiasi dengan baik gitu. Jadi hari ini profesi pendongeng itu sangat menjanjikan. Hari ini profesi pendongeng itu bisa diandalkan. Dengan catatan jangan mikirin aku jual berapa nih jasa aku, enggak, tapi naikin dulu kualitasnya. Seiring naik kualitas, baik itu kemampuan storytelling sama penampilan, ya kan, atau atribut yang pendukung gitu, kita juga bisa, setelah kualitas kita naik, nanti juga ada barang, ada harga gitu ya, ada kualitas, ada harga gitu. Jadi kalau saya sih ke teman-teman, dan terutama saya pribadi, ya saya naikin kualitas dulu, asalkan kualitasnya bagus, bisa, profesinya sangat menjanjikan. Oke. Saya yang belum terwujud, satu, bikin lembaga. Ini sebenarnya sudah mulai terrealisasi. Lembaga yang tidak asal ya. Kalau yang nggak jadi gitu, udah berapa kali. Tapi yang benar-benar eksis dan punya kans di Indonesia. Ya kayak misalnya pesulap, stand up comedian, kemudian yang lain kan ada ya, brand yang kuat gitu. Satu itu. Yang kedua, yang belum terrealisasi adalah punya program sendiri, entah itu di YouTube atau stasiun TV gitu. Itu juga rasa-rasanya kita perlulah ada Kak Seto baru lagi gitu. Nggak harus saya, tapi ada satu orang, atau bahkan kalau bisa komunal ya bagus gitu. Pendongeng bisa naik secara nasional. Yang ketiga, dongeng di luar negeri. Ini hambatan bahasa sebenarnya. Kalau channel udah banyak, saya udah berapa kali diminta, kemudian pernah juga akhirnya mau karena virtual gitu, karena saya bisa baca teks, saya ketik bahasa Inggrisnya, saya baca gitu. Nah itu mungkin akan kesana juga nanti, tapi belum. Ini lebih ke bahasa sih. Luar negeri itu lebih ke pengen belajar juga sih, nggak cuman tampilnya ya, tapi saya pengen belajar ke beberapa pendongeng luar negeri yang memang saya sangat suka. Buat teman-teman yang pengen jadi pendongeng, silahkan. Ya, gampangnya itu, yuk kita. Ini ada profesi yang sangat bagus, nggak cuman sebagai bisnis, tapi sebagai sosial juga. Karena ini profesi yang beririsan gitu antara dunia sosial, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia hiburan. Gitu, irisannya sangat kuat. Prospeknya bagus. Kalau teman-teman mau belajar, banyak teman-teman pendongeng yang humble, yang siap memberikan ilmunya. Boleh belajar sama saya. Kami juga punya Dongeng Academy. Kita memang membuat kelas mentoring. Silahkan daftar, ada Instagramnya
Dongeng Academy, pakai bahasa Inggris akademinya. Ya, yuk jadi pendongeng yuk. Indonesia masih butuh banyak pendongeng gitu, Kang Benny. Sekarang pendongeng udah makin banyak nih Kang, udah ratusan loh sekarang. Tapi itu kurang, masih sangat kurang. Bener nggak Kang? Iya, betul. Masih sangat kurang. Kayak penulis cerita anak, kurang nggak Kang? Kurang terus. Kurang terus gitu. Jadi Kang Benny memprovokasi banyak orang untuk jadi penulis, terutama jadi penulis bacaan anak yang bagus dan berkualitas. Kami juga memprovokasi, yuk jadi pendongeng karena Indonesia butuh lebih banyak pendongeng lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe channelnya Kang Benny. Isinya bagus-bagus, menarik-menarik, dan Instagramnya juga di follow. Ada nih di bawah. Bagus banget, banyak tips yang bagus. Nah, gimana tadi? Mudah-mudahan puas ya obrolan santainya. Kalau saya sih ya ternyata keren juga ya profesi pendongeng untuk saat ini, dan mudah-mudahan kalian siapa tahu yang ada keinginan hasrat menjadi pendongeng, punya kemampuan storytelling yang baik ya. Kenapa enggak jadi pendongeng ya? Karena sangat menjanjikan. Oke, sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan atau yang pengen didiskusikan atau ya lebih dalam lagi, silakan aja ditulis di kolom komentar. Mudahan Kak Ojannya mau membaca dan membalas, atau langsung aja ke Instagramnya Kak Ojan ya. See you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.